Oke ya, mulai ya. Suaranya kalian on-kan dulu mute-nya. Oke, ini saya ringkas saja. Saya hanya memberikan ringkasan. Terus kalian coba nanti mengerjakan yang di buku ya. Yang di buku yang halaman 81 nomor 2. Bukan sih. Udah ya. Nanti aja, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Oke, sekarang saya jelaskan dulu secara ringkas tentang schedule, penjadwalan. Kalau penjadwalan, itu pasti hubungannya dengan waktu. Tidak ada hubungannya dengan uang, tidak ada hubungannya dengan orang, ya. Cuman waktu aja. Nah, kalau manajemen proyek, untuk scheduling itu ada 2 model. Satu namanya PERT, Project Evaluation Review Technique. Satunya namanya CPM, Critical Path Method. Jadi metode untuk menentukan lintasan kritis. Dua-duanya itu ditemukan tahun 58. Saya aja belum lahir. Ya. Jadi mesti ini ilmu kuno. Ilmu kuno. Harusnya kita bisa. Ya, itu. Jadi ada 2 ya. Untuk scheduling modelnya ada 2. PERT dengan CPM. Ya. Bedanya apa sih? Kalau CPM itu kita bisa cari jalur kritis. Jalur kritis itu apa? Jalur kritis itu adalah jalur di mana aktivitas-aktivitasnya itu tidak boleh tertunda. Kalau sampai tertunda, berarti duration dari penyelesaian proyeknya juga akan tertunda. Itu kalian sudah tahu. Bagaimana caranya cari CPM juga sudah tahu. Jadi mulai early start, early finish, mulai aktivitas pertama, jalan terus sampai aktivitas terakhir. Terus cari late start, late finish, mundur. Seperti yang sudah diberikan saat-saat kuliah yang lalu. Nah, kalau PERT ini kan untuk evaluasi. Evaluasi proyek. Berapa sih probabilitas kemungkinan proyekmu itu selesai tepat waktu? Nah, itu bisa gunakan PERT. Ya, jadi tahu ya cara gunanya, cara penggunaannya tahu. Oke, ini saya ringkas saja, cepat. Ya. Terminologi. Aktivitas tahu ya. Aktivitas tahu adalah tugas-tugas yang akan dibagikan, yang akan ada dalam sebuah proyek, itu aktivitas. Event itu adalah hasilnya aktivitas. Kalau event A selesai, aktivitas A selesai harus mengerjakan B. B selesai mengerjakan C. Ya, gitu. Network itu apa? Network, diagram network atau network itu adalah kumpulan dari path, jalur, atau kumpulan daripada aktivitas yang membentuk gambar seperti kira-kira, nah ini. Ya. Inilah activity network. Inilah network diagram kalau bahasa Indonesia. Ya, balik sini lagi. Path itu jalurnya. Misalkan aja path-nya itu kalau ini misalkan start A1, A3, 2A, N. Ini path yang pertama. Itu jalur. Ya. Critical yang saya omong tadi itu adalah aktivitas di mana nggak boleh ketunda. Kalau dia ketunda, eventnya akan hasil dari duration akhirnya, lama proyeknya akan tertunda juga. Itu kalau aktivitas-aktivitas yang kritis atau jalur-jalur kritis.
Itu kalian sudah tahu. Nah, cara bikin network diagram ada dua model. Satunya AUN, activity on node, satunya activity on arc. Jadi kalau activity on node, aktivitasnya ada pada node-nya, ada pada titik-titiknya. Kalau activity on arc, aktivitasnya ada pada panahnya, ada pada arc-nya. Ini dua ini sama persis. Cuma satu digambar pakai AUN, satu digambar pakai AUA. Bisa lihat ya, bisa ya? Tahu ya? Dari tab menuju 3A lewat 1A. Lihat 1A, 3A. DL lihat lewat 2A baru N. Ya. Sama, ini dua ini sama, cuma satu digambar secara AUA, satu digambar secara AUN. Oke. Ya. Nah, ini contoh untuk buat BBS. Untuk buat BBS. Aktivitas ABC, kalau D itu predecesornya adalah A, dia butuh waktu 6 hari. Ingat, kalau kita ngomong duration, tidak ada cost, tidak ada siapa yang melakukan, tidak ada ya. Jadi, domainnya domain waktu. Oke. Nah, ini sekarang bagaimana cara bikin AOA atau AON. Kalian juga udah tahu. Ya, ini adalah AOA, ini adalah AON. Ini adalah AON, ini AOA. Sama, persis. Ya. Ketok ya. Oke. Ya. Terus, nah, apa yang harus diperhatikan? Ini tidak boleh. Ada dua pekerjaan berawal dari sebuah node dan berakhir di sebuah node. Tidak boleh. Jadi kamu tidak boleh nggak begini. Ini kan berarti A dan B-nya sama tuh. Betul ya? Harusnya kan pekerjaan A dan B tuh ini. Nah, kalau gini, nulisnya gimana? Nulisnya pakai dummy yang sudah dijelaskan di buku ya. Pakai dummy. 1 menuju 2, B menuju 3, ini dummy. Ini boleh. Jadi artinya 2 dan 3 ini tidak ada aktivitas. Dia akan start pada saat yang sama. Ya. Nah, contoh kalau ini misalkan aja. E itu prasyaratnya A dan B. Tapi kalau D prasyaratnya cuma C. Kamu tidak boleh gambar seperti ini. Kamu gambarnya harus seperti ini. Ini kan dalam waktu yang sama loh ini. Dalam time yang sama. Jadi E prasyaratnya adalah A dan B. D prasyaratnya C. Kamu tidak boleh gambar seperti ini. Kamu harus gambarnya seperti ini. Pakai dummy pad atau dummy node. Ya. Node 2 ini kan mesti tidak ada. Node-nya kan cuma satu mesti. Karena berangkat dari waktu yang sama. Start yang sama. Nah, tapi predecesornya lain. Nah, kamu gambarnya mesti begini. Ya. Nanti kita latihan. Sekarang cuma saya kasih apa? Ringkasannya aja. Dan nanti di Microsoft Project bisa gambar Gantt-nya, bisa gambar network diagramnya, akan keluar semua. Nah, ini adalah Gantt-nya. Ini WBS-nya. Kalian sudah bisa. Ini network diagramnya. Network diagramnya adalah activity on node, AON. Ini nanti hasilnya dari Microsoft Project. Terus apa lagi kita ngomong di sini? Nah, ini sudah contoh soal aja yang untuk menggunakan PERT. Contoh aktivitas A, ini kemarin kita belajar waktu paling optimistik, waktu biasanya, waktu paling pesimistik. Predecesornya tidak ada, B tidak ada, waktunya ini. Ada 3 waktu. Ya. Berarti
durasinya berapa untuk aktivitas A? Erik kakak, halo? Masih ingat apa enggak aktivitas A durasinya berapa? Halo? Kira? Ini Ya, A-nya, ini M-nya, ini B-nya. A tambah 4M 4M tambah pokoknya dibagi 6, Pak. bagi 6. Ya, nanti. Nah, cara kerjanya supaya gampang nanti ya. Setiap WBS ini nanti Anda masukkan ke project boleh atau masukkan ke Excel. Kalau masukkan ke Excel, persamaan untuk ngitung TE-nya bisa kamu masukkan di sini. Di sini misalkan di sini ada ketambahan untuk TE, variannya di sebelahnya lagi, nah, sehingga ketemu nanti ya. Dia akan di sini akan ketemu TE. Jadi kalau saya pakai annotate, bentar. Nah, kamu tambah di sini untuk ngitung TE kecil. Kamu tambah di sini untuk ngitung variannya, V-nya. Ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Anda gambar network diagramnya. Terus tentukan critical path-nya. Bisa ya, mulai early start, early finish, mundur lagi, yang tidak ada select-nya, yang select-nya 0, itu adalah lintasan kritis. Yang mana, misalkan aja, ini, atau 4. Gitu. Misalkan aja, A, C, F, J, misalkan aja. Maka jumlah TE-nya yang kamu jumlahkan hanyalah A, C, F, J aja. Demikian juga jumlah. Jadi nanti di sini ada sum-nya. Ada jumlahnya berapa. Tapi jumlah di sini hanya yang critical path. Tahu ya? Bukan semua dijumlah, bukan. Jadi yang bintang-bintang aja, yang bintang yang critical path nanti yang ditambahkan di sini. Nah, nanti itu masuk persamaan yang untuk ngitung probabilitasnya. Oke, kita clear dulu. Terus, ini contoh grafik distribusinya aja. Nah, ini contoh network diagramnya. Ini adalah A yang paling kecil, yang paling optimis, paling pesimis, waktunya paling lama, M yang tengah-tengah. Berarti TE-nya adalah yang ini. 4 kali M ditambah A ditambah B akan menghasilkan ini. Oke, ini persamaannya. Oke, terus variannya mana varian? Varian, ini varian kuadratnya. Sorry. Ini varian kuadratnya, ini variannya. Akar dari varian kuadrat. Ya. Jadi menjadi standar deviasinya. Standar deviasi itu kalau seperti toleransinya resistor. Oke. Ya. Nah, setelah berikutnya adalah, nah ini tadi yang saya ngomong itu. Anda buat TE-nya, Anda buat variannya, ya, berapa, pakai Excel aja, enggak apa-apa. Pakai Excel, nah nanti tentukan dulu, ini lintasan kritisnya yang mana, yang dijumlahkan hanya yang di lintasan kritis. Ya, ini yang untuk penjelasan saya aja di pertama kalinya ini. Nah, slack itu apa? Slack itu adalah ya spelling, ya, spacing itu. Yang spacingnya 0 itu adalah lintasan kritis atau aktivitas kritisnya. Nah, contoh aja, contoh. Ini aktivitas kritisnya mana? Gimana? Contoh aja. A, Ya. terus A, B, C, C, Pak. mana? C. C. Ya, C ini. Karena seleknya 0, karena dia
late start sama early start-nya 0. 0. Sama. Sama. Jadi dia tidak punya spacing, dia tidak punya waktu lagi untuk bisa molor. Itulah lintasan kritis. Ya. Oke, ini adalah model dari relation-nya, start to finish, finish to start, finish to finish, start to start kita udah tahu semua, kamu udah tahu, ya. Ya wis, cuma itu, ya, gampang. Nah, sekarang coba kalian lihat di bukumu ini yang halaman 81 nomor 2, ya. 81 nomor 2. Ada optimis, ada pesimis. Ya. Kita bahas yang sana ya. Kita bahas yang 81 nomor 2 itu. Oke, ketemu semua? Pak. Nah, ya. Kalian lihat tabelnya dulu. Ngerti ya? Oke? Sekarang kalian harus buat dulu network diagramnya. Setelah kalian hitung, kalian tambah dengan waktu rata-ratanya, TE dengan variannya dihitung, nanti akan menghasilkan seperti tabel yang belakangnya halaman 82 itu. Kalau Anda pakai Excel. Ya. Terus kemudian Anda gambar network diagramnya, tentukan lintasan kritisnya. Nah, network diagramnya kalau digambar seperti gambar yang bawahnya tabel itu. Oke? Nah, di sana nanti kalau Anda ngitung semua slack-nya, yang slack-nya 0, itu lintasannya akan jadi, lintasan kritisnya CPM-nya akan A, B, J. I. Iya. A, Oh iya, J. A, D, J. J. Ya. Terus durasinya berapa? 43 minggu. Ya, atau 43 hari atau 43 minggu. ADC. Berarti A itu slack-nya 0, tidak boleh terjadi penundaan, D juga tidak boleh, J juga tidak boleh. Ya. Nah, di sana di yang alinea yang bawah itu, gambar 82 bawah, dari gambar diketahui bahwa umur proyeknya 43 minggu, jelas ya? Siapa enggak? Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Arti 43 minggu itu adalah bahwa peluang ini, kalau kamu selesaikan dia dalam waktu 43 hari, 43 minggu, itu peluangnya adalah 50%. Artinya apa sih? Kemungkinan bisa tepat waktu, kemungkinan juga bisa tidak tepat waktu. Kansnya sama, peluangnya sama. Nah, gimana kalau saya minta kamu punya peluang 80%? Artinya apa sih? 80% proyekmu itu bisa selesai tepat waktu. Saya minta 80%, berapa hari atau berapa minggu? Nah, dari contoh tadi, berarti TE-nya kan totalnya yang dari lintasan kritis kan 43. Kalau saya minta 80%, artinya apa? Berarti mundur, Pak. Bisa mundur loh kamu. Waktumu untuk menyelesaikan pasti apa? Mundur. Lebih besar atau lebih kecil dari 43? Lebih besar, Pak. Harusnya lebih besar, karena berarti kan kalau waktumu lebih besar, kemungkinanmu untuk selesai akan lebih Lama. ya, lebih bisa probabilitas selesai tepat waktunya lebih besar. Tuh, nah, nanti kalau dicari di sana ketemunya 47,8 minggu. Yang tadi kan 43. Jadi kalau saya minta 47,8 minggu, itu berarti peluangmu selesai tepat waktu adalah 80%.
Ya. Nah, caranya ngitung di sana. Jadi, kita masukkan angka 80% itu kita lihat di tabel. Tabel normalnya itu, yang kemarin itu. Gimana 80%? Di biro? Di bawah 1, Pak. Sekitar 0,8 lebih, Pak. 0,8 lebih. Ya, berapa? Yang mana? Itu, Pak. 0,8, Pak. Ya, 788. Kalau kita pakai 0,8, peluangnya 78%. 78,8. Ya. Nah, makanya pakai interpolasi yang saya ngomong kemarin itu loh. Ya. 78% ada. 84% ada. 0,841 ada. Kalau 80 berapa? 0,9, 0,8. Ternyata dia hitungannya adalah 0,845. Bisa ngitung interpolasi? Bisa apa enggak? Belum bisa. Ya nanti kalian cari di YouTube. Interpolasi itu bagaimana. Jadi ada 2 titik diketahui X-nya, ada 2 titik diketahui Y-nya. Di tengah-tengahnya antara 2X itu nilainya berapa? Nah, itu pakai interpolasi. Ya, itu nanti kalian cari. Kalau enggak ngerti bisa tanya saya nanti. Nah, didapatkan nilainya 47,8 minggu. Berarti peluangnya 80%. Kalau 43 minggu, peluangnya cuma 50%. Kalau saya minta kurang dari itu, peluangnya lebih kecil lagi. Ya wis, itu dulu. Nah, coba sekarang kalian kerjakan aja, ambil kertas. Yang penting kalian ngerti. Yang penting kalian ngerti aja. Cara carinya gimana, maksudnya PERT bagaimana, maksudnya CPM bagaimana. Ya, ambil kertas. Kalau perlu saya pandu, saya pandu. Kalau enggak perlu ya enggak apa-apa. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu apa enggak? Ada pertanyaan dulu apa enggak? Belum, Mbak. Belum. Belum. Ya wes. Kalian lanjutkan aja. Kalian lanjutkan untuk diskusi, ambil kertas. Coba soal mana, Pak? Ya, kalian lihat itunya aja, lihat di soal itu, coba kalian kerjakan. Ya. Ini setelah ini session meetingnya habis, nanti saya buka lagi aja, terus kalian silakan kalian diskusi. Ya.